Widura adalah salah seorang tokoh protagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Ia adalah adik tiri Pandu dan Drestarsata karena memiliki ayah yang sama tetapi lain ibu. Ayah Widura adalah Resi Kresna Dwipayana Wyasa atau Resi Biasa atau Abiasa, tetapi ibunya adalah seorang perempuan dari kasta Sudra. Widura tidak turut terjun ke dalam medan pertempuran di Kurusetra, yaitu perang antara Pandawa dan Kurawa, para keponakannya sendiri. Dalam kitab pertama Mahabharata, yaitu Adiparwa bagian Sambawa Parwa, diceritakan bahwa Ambika, janda Raja Wicitrawirya, diminta untuk berhubungan dengan Resi Biasa agar memperoleh keturunan. Saat bersama sang Resi, Ambika merasa takut dengan raut wajah sangar sang Resi, sehingga ia menutup mata. Resi Biasa pun meramalkan bahwa Ambika akan melahirkan anak buta. Kecewa dengan menantunya, Ibu Suri Satyawati pun meminta agar Ambika melakukan hubungan sekali lagi. Karena tidak mau lagi menemui Resi Biasa, maka Ambika mengirimkan seorang pelayan untuk menemui sang Resi. Pelayan tersebut melayani Resi Biasa dengan baik, sehingga sang Resi berkata bahwa kelak anak yang akan dilahirkan dari rahim pelayan tersebut akan berperilaku mulia. Resi Biasa juga berkata bahwa anak yang akan dilahirkan sang pelayan merupakan penjelmaan Dewa Dharma. Anak tersebut diberi nama Widura. Karena terlahir dari ayah berkasta Brahmana dan ibu berkasta Sudra, maka Widura memiliki nama panggilan kesatri. Meskipun sebutan itu biasanya ditunjukkan untuk anak yang berayah Sudra, beribu Brahmana. Kitab Adiparwa juga menjelaskan bahwa Dewa Dharma meniti sebagai Widura, anak dari seorang wanita Sudra, karena sang dewa pernah melakukan kesalahan terhadap seorang resi bernama Animandaya. Menurut Mahabharata, Widura merupakan anak yang paling bijaksana jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Saat masih muda, ia belajar di bawah bimbingan Bisma bersama dengan kedua orang saudaranya. Ia belajar menjadi menteri raja, sementara Pandu diangkat menjadi panglima perang, sedangkan Drestarsata dipilih sebagai putra mahkota. Karena Drestarsata buta, Pandu menggantikannya dan memerintah atas nama Drestarsata, sedangkan Widura menjadi penasihat raja dan menemani Drestarsata. Nama istri Widura tidak disebutkan dalam naskah Mahabharata Sanskerta terjemah Kisari Mohan Ganguly, tetapi ia dinamai Sulaba. Dalam versi-versi Mahabharata yang disusun belakangan, ia diceritakan sebagai wanita dari keluarga terpandang atau bangsawan. Ia pernah menjamu Kresna di rumahnya saat Kresna berada di Hastinapura demi melakukan perundingan damai antara Pandawa dan Korawa. Dalam Wiracarita Mahabharata, Widura merupakan orang yang tanggap ketika timbul niat jahat di hati Sang Kuni dan Duryudana untuk menyingkirkan para Pandawa. Maka sebelum Pandawa berangkat ke Waranawata untuk berlibur, Widura memperingati Yudhistira agar berhati-hati terhadap para Korawa dan paman mereka, yaitu Sang Kuni. Setelah mengetahui bahwa keselamatan para Pandawa dan ibunya terancam di Laksagreha, Widura mengirim pesuruh untuk menggali terowongan, sehingga mempermudah para Pandawa untuk meloloskan diri dari musibah kebakaran di sana, yang didalangi oleh Duryudana. Dalam kitab Sabwa Parwa, Widura mencegah Yudhistira untuk bermain dadu, tetapi usahanya sia-sia. Selain Pangeran Wikarna, Widura merupakan orang yang menentang pelecehan Draupadi di Bailarung dinasti Kuru. Duryodana pun membalas kata-kata Widura dan mengatakan bahwa Widura adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Drestarsata tidak setuju akan tindakan Duryodana.
yang telah berkata kasar terhadap seorang paman. Tetapi setelah mengingat kata-kata Widura bahwa orang buta tidak layak menjadi raja, maka Drestararasta memarahi Duryodhana karena telah memarahi seorang perdana menteri. Sejak peristiwa tersebut, hubungan Widura dengan dinasti Kuru mulai renggang, dan ia lebih memihak Pandawa saat persiapan perang Kurusetra. Dalam pertikaian antara Korawa dan Pandawa mengenai masalah pewarisan tahta kerajaan Kuru, Widura telah berusaha untuk mendamaikannya, mengingat bahwa kedua belah pihak adalah satu keluarga dan saudara. Dalam usahanya mencari perdamaian, ia menghubungi sesepuh-sesepuh Pandawa dan Korawa, antara lain Bhisma, Drona, dan Krepa. Dengan bantuan dari Kresna, berbeda dengan Bhisma, Drona, Krepa, dan Karna, Widura tidak terkait dengan Hastinapura maupun Duryodhana, melainkan dengan keluarganya. Mengetahui bahwa Drestararasta tidak mengakui hubungan tersebut, maka Widura semakin mantap untuk berpihak kepada Dharma dan Pandawa. Dalam bagian Santajutya dari kitab Mahabharata, sebelum perang Kurusetra dimulai, Drestararasta bertanya kepada Widura tentang kematian dan atma atau roh. Widura yang terlahir dari seorang wanita Sudra merasa tak layak untuk mengupas masalah tentang kematian dan atma. Sehingga ia memanggil Resi Sanata Sujata untuk menjawab pertanyaan Drestararasta. Sebagai aksi protesnya terhadap perang saudara di Kurusetra, Widura mengundurkan diri dari jabatan menteri. Dalam suatu versi Mahabharata dikatakan bahwa Widura adalah seorang pemanah ulung. Saking hebatnya, apabila ia berpihak kepada Korawa saat perang berlangsung, maka Pandawa akan kalah. Perang Kurusetra dimenangkan oleh pihak Pandawa, sehingga Yudhistira diangkat sebagai Raja Kuru dengan pusat pemerintahan di Hastinapura. Dalam kitab Asrama Wasika Parwa diceritakan bahwa bertahun-tahun setelah perang usai, Drestararasta, Ganjari, Kunti, dan Widura memutuskan untuk pensiun lalu pergi ke hutan demi menjalani kehidupan yang sederhana. Pelayan pribadi Drestararasta yang bernama Sanjaya juga menemui mereka. 2 tahun kemudian, Yudhistira pergi menjenguk mereka. Setibanya di hutan, ia menemukan bahwa tubuh Widura sudah tak bernyawa. Saat ia mendekati jenazah tersebut, Atma Widura merasuk ke dalam tubuhnya, sehingga ia menyadari bahwa ia dan Widura sesungguhnya berasal dari sumber yang sama, yaitu Dewa Yama atau Sang Dharma. Yudhistira meninggalkan jenazah Widura di tengah hutan tanpa upacara pembakaran jenazah yang layak, karena suara dari langit menyuruhnya agar tidak melakukan hal tersebut. Dalam pewayangan Jawa, tokoh Widura sering pula disebut dengan Yama Widura. Ia berkedudukan sebagai Adipati Panggambokan, yaitu sebuah negeri kecil bawahan Astina. Widura merupakan putra ketiga Maharsi Abhiyasa yang lahir dari dayang bernama Jatri. Dikisahkan bahwa Prabu Citrawirya, Raja Hastina, meninggal tanpa keturunan. Maharsi Abhiyasa, putra pertama Ibu Suri Durgandini atau Satyawati, diundang untuk menyambung dinasti Astina dengan cara menikahi kedua janda Prabu Citrawirya, yaitu Dewi Ambika dan Dewi Ambalika. Namun keduanya ketakutan ketika melihat wujud Maharsi Abhiyasa yang mengerikan karena pendeta tersebut baru saja menjalani tapa brata cukup lama. Akibatnya, masing-masing melahirkan anak-anak cacat, yaitu Drestararasta dan Pandu. Abhiyasa kemudian diperintah ibunya untuk berhubungan dengan Dewi Ambalika sekali lagi. Namun Dewi Ambalika
memerintahkan dayangnya yang bernama Datri supaya menyamar sebagai dirinya. Ternyata Datri juga ketakutan saat bertemu dengan Maharsi Abhyasa. Ia mencoba lari berjingkrat keluar kamar. Akibatnya, Datri pun melahirkan bayi berkaki pincang yang diberi nama Yama Widura. Widura menikah dengan Dewi Padmarini, putri Adipati Dipacandra dari Panggambokan, bawahan negeri Astina. Widura kemudian menggantikan kedudukan Adipati Dipacandra sepeninggal mertuanya itu. Yang menjabat sebagai patih di Kadipaten Panggambokan adalah Patih Jayasmedi. Widura memiliki putra bernama Raden Sanjaya yang menjadi juru penuntun Adipati Drestarasta. Sementara itu dalam Mahabharata versi aslinya atau versi India, antara Widura dengan Sanjaya sama sekali tidak terdapat hubungan darah. Sepeninggal Prabu Pandu, kelima putranya yang disebut Pandawa tidak menetap di istana Hastina, melainkan tinggal bersama Widura di Kadipaten Panggambokan. Widura berhasil mendidik kelima keponakannya itu menjadi manusia-manusia utama. Dalam dunia politik, Widura bermusuhan dengan Sangkuni, adik ipar Drestarasta yang berpangkat patih. Sangkuni sendiri menanamkan kebencian kepada Pandawa di hati para keponakannya, yaitu Korawa. Ketika Pandawa hendak diserahi tahta Astina warisan Pandu, mereka terlebih dulu dijebak oleh para Korawa di dalam gedung Balai Sigala-gala yang kemudian dibakar. Namun, karena Widura membangun terowongan rahasia di bawah gedung tersebut, Pandawa dan ibunya yaitu Kunti berhasil meloloskan diri dari maut. Widura berusia sangat panjang, sementara itu putranya gugur dalam perang Baratayuda melawan Karna. Widura meninggal dunia saat bertapa di dalam hutan, ketika Pandawa telah berhasil mendapatkan kembali kekuasaan atas negeri Astina setelah tertumpasnya Korawa. Versi lainnya, Yama Widura meninggal dibunuh oleh Patih Sangkuni di saat perang tanding di Baratayuda.